Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu semangat dalam belajar dan beramal saleh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Al-Falaq. Di video kali ini kita akan belajar tentang mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyimak video ini, teman-teman semua diharapkan mampu: 1. Memahami dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada meskipun tidak dilihat oleh mata. Yang kedua, memahami dengan benar bahwa setiap yang ada pasti ada yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Teman-teman semua yang soleh dan solehah, mari kita simak videonya bersama-sama dengan dimulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan cerita Ustazah berikut. Pada suatu hari, Rio dan teman-temannya mengobrol dengan Ustadz Kais, guru PAI di halaman kelas. Rio masih penasaran dengan pelajaran beriman kepada Allah yang diajarkan di kelas. Dia bertanya kepada Ustadz Kais, "Ustadz, kalau Allah itu ada, mengapa kita tidak bisa melihatnya?" Tiba-tiba Ustadz Kais mencubit Rio hingga mengadu. Rio pun terkejut lalu berkata, "Kenapa Ustadz tiba-tiba mencubit?" kata Rio. Lalu Ustadz berkata, "Kan kamu bertanya," makanya Ustadz menjawab. Rio tidak paham dengan jawaban itu dan segera berkata, "Apa hubungannya dengan pertanyaan Allah itu ada?" Ustadz Kais lalu menjelaskan, "Kalau kamu sakit, apakah kamu melihat rasa sakit itu?" Rio menjawab, "Ustadz, sakit itu terasa, bukan terlihat." Lalu Ustadz Kais menjawab lagi, "Nah, kamu tahu, yang ada itu tidak selalu terlihat, bisa juga terasa. Allah itu ada, keberadaannya tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi kehadirannya benar-benar terasa." Ananda semua, silahkan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ustazah bertanya, apakah benda-benda ini ada dengan sendirinya atau muncul dengan sendirinya? Tentu tidak, bukan? Benda-benda tersebut pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin sebuah kayu dari hutan berjalan sendiri ke halaman rumah, lalu memotong sendiri, menggergaji sendiri, menghaluskan sendiri, mengecat sendiri, lalu merubah bentuk sendiri menjadi sebuah kursi atau meja. Barang-barang tersebut ada karena ada yang membuatnya. Perhatikan kembali gambar-gambar di bawah ini. Kalau Ustazah bertanya, apakah ada orang yang mampu membuat benda-benda cair dan padat itu tanpa bahan-bahan apapun yang ada sebelumnya? Pasti tidak ada, bukan? Semua benda itu ada karena ada yang membuatnya, tetapi manusia tidak dapat mengadakan bahan-bahan itu. Kalian mungkin pernah melihat gambar seseorang dari kecil sampai dewasa, menjadi besar dan tinggi. Seorang ibu memang melahirkannya, merawat dan mengasuhnya, tetapi yang membuatnya tumbuh tinggi dan besar bukanlah seorang ibu. Contoh lain, seorang petani mungkin pernah menanam pohon jati, tetapi yang membuatnya tinggi dan besar hingga bisa dipotong untuk diolah menjadi perabot rumah tangga bukanlah seorang petani. Jadi, siapa yang membuat kamu tumbuh berkembang dan pohon-pohon menjadi besar dan tinggi menjulang? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un?" Artinya, kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkannya? Quran Surah Al-Waqiah ayat 72. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Anda dari rumah? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kalian, apa nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita? Atau apa menurut kalian nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya? Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, kepada seluruh makhluknya adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam.
Kenapa nikmat iman dan Islam nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada makhluknya? Karena dengan iman dan Islam seorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Seseorang bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Contoh, ada seorang raja memiliki kerajaan besar, memiliki istana yang besar, jumlah pasukan yang kuat yang banyak luar biasa. Namun dia tidak beriman kepada Allah sehingga Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Siapakah dia? Dia adalah Fir'aun. Dia adalah Fir'aun. Kemudian ada seseorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Istananya terbuat dari emas, pakaiannya bersulam kain emas. Bahkan apapun yang disentuhnya bisa berubah menjadi emas. Namun dia tidak beriman kepada Allah sehingga Allah tenggelamkan seluruh istananya, seluruh hartanya. Namun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tenggelamkan seluruh kekayaannya, seluruh istana dan pasukannya, hartanya, dan dirinya sendiri Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Siapakah dia? Dia adalah Qarun. Dia adalah Qarun. Qarun. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang budak dari Afrika. Namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memberi tugas kepada beliau untuk azan di setiap waktu salat. Siapakah beliau? Dia adalah Bilal bin Rabah. Kemudian ada seseorang yang kerjaan hariannya adalah seorang pengembala kambing. Seumur hidupnya hanya memiliki satu pasang sendal dan satu pakaian saja. Namun dia beriman kepada Allah sehingga Allah berikan dia kemuliaan. Siapakah dia? Dia adalah Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Uwais. Begitulah teman-teman, seseorang bisa bahagia, bisa selamat di dunia dan di akhirat itu karena sebab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah Allah? Jawabannya ada di dalam surah Taha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Biar saya tulis biar kalian bisa mencatatnya nanti. Surah Taha ayat 14. Surah Sungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Itulah dalil bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian apa bukti bahwa Allah itu ada? Buktinya adalah seluruh alam semesta ini ada. Ada langit, bumi, bintang, matahari, bulan, dan planet-planet yang banyak. Itu semua adalah bentuk bukti adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Baik, untuk teman-teman di rumah, sebagai bukti nyata dari
adanya Allah Subhanahu wa taala, coba kalian ambil 1 sampai 3 biji kacang, kemudian kalian tanam di dalam tanah. Kalian lihat 3 sampai 7 hari kemudian, kira-kira apa yang terjadi? Pasti kacang itu akan tumbuh. Maka itulah bukti Allah ada, karena kacang itu tumbuh tidak dengan sendirinya, namun ada yang menjadikan kacang itu tumbuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian coba, kalian ambil biji kacang, kemudian kalian tanam, kalian lihat apa yang terjadi. Terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Demikian pembahasan kita tentang mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah dan memberikan kita istiqomah atas iman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.